Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mewawancarai beberapa orang dengan profesi yang berbeda-beda tentang bagaimana sih cara beliau mengimplementasikan nilai-nilai Pancasila dalam dunia kerjanya. Ingin tahu kelanjutannya? Yuk disimak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mas Bruno dari Prodi Ekonomi Islam 2020A. Di sini saya akan mewawancarai seseorang tentang bagaimana sih beliau mengimplementasikan nilai-nilai Pancasila dalam pekerjaannya. Sebelumnya mohon untuk memperkenalkan diri Ibu dan apa profesi Ibu yang selama ini Ibu lakukan. Perkenalkan, nama saya Mu'awana. Saya berprofesi sebagai seorang penjahit. Lalu bagaimana cara Ibu mengimplementasikan nilai-nilai Pancasila tersebut dalam suatu pekerjaan? Dalam mengamalkan nilai-nilai Pancasila dalam pekerjaan saya, antara lain, bekerja adalah ibadah, sehingga saya mengerjakannya dengan sepenuh hati, ikhlas, dan sabar. Juga takut kepada Allah, sehingga saya selalu bersikap baik dan tidak curang. Saya juga selalu bersikap jujur, karena bagi saya jujur adalah segala-galanya dan hal yang paling utama. Contoh, ketika ada juragan ngasih sarung, garapan, 1 kodi misalnya, ternyata sampai di rumah saya itu tuh lebih 1, maka besok saya akan mengatakan, kemarin sarungnya lebih 1. Saya juga bersikap adil. Misalnya ada beberapa juragan yang ngasih sarung ke saya, maka saya akan mengurutkan juragan mana yang lebih dulu ngasih, ya yang itu yang lebih dulu saya kerjakan, tanpa membeda-bedakan antara juragan yang satu juga juragan yang lain. Saya juga menghormati dan taat atas peraturan-peraturan yang diberikan oleh juragan saya. Misalnya ada beberapa sarung yang cara menjahitnya itu beda, seperti yang di dalam tengah sarung atau istilahnya itu tumpal bahasa Jawanya, itu dikasih tanda Label. Bisa juga dibilang label. Nah itu beda-beda. Jadi saya harus hati-hati dan teliti biar tidak keliru cara memberinya. Terus saya juga bermusyawarah untuk mencapai mufakat. Contoh, tidak yang benar sari itu kan mesti pas ukurannya, tapi kadang ada juga yang lebih. Nah itu kadang gimana baiknya dipotong, dibuang, atau diikutkan semua, dijahit semua. Kadang juga saya memberikan usulan-usulan kepada juragan saya. Contohnya, gimana biar sarung itu selalu pas dan nggak membuang corak atau membuang kain. Gimana kalau yang nonton itu disuruh pas saja ukurannya, kan eman apa? Mubazir kalau dibuang. Mungkin hanya itu yang saya bisa terapkan sehari-hari dalam pekerjaan saya. Jadi kesimpulannya, yang Ibu Awana ini mengimplementasikan nilai-nilai Pancasila dalam pekerjaannya ada 3 sila. Yang pertama sila pertama, sila kedua, dan sila keempat. Sila pertama dengan mempraktikkan prinsip kerja sebagai ibadah, kemudian menerapkan rasa takut kepada Allah, dan mengutamakan kejujuran di atas segala-galanya. Terus yang sila kedua yaitu bersikap adil, tidak membeda-bedakan juragan yang satu dengan juragan yang lain, kemudian hormat dan taat pada aturan yang diberi. Dan sila keempat, membiasakan diri dengan bermusyawarah untuk mencapai mufakat dan memberikan usulan dan masukan. Apakah benar Ibu? Iya,
Ya, baik, terima kasih atas waktunya karena sudah mau diwawancarai. Sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Riris Dewi Sulistiani. Di sini saya akan menanyai Ibu Dini Yulaida yang sehari-hari bekerja sebagai seorang petani tentang bagaimana sih implementasi atau penerapan nilai-nilai Pancasila dalam pekerjaan beliau sehari-hari. Perkenalan. Nama Dini Yulaida, pekerjaan petani. Bagaimana penerapan atau implementasi nilai-nilai Pancasila dalam pekerjaan sehari-hari? Selalu bersyukur dan ikhlas saat bekerja dan tetap ingat untuk beribadah, saling berbagi kepada sesama petani, saling tolong-menolong jika ada yang membutuhkan bantuan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ardiana Adi Febrianti dari kelas Ekonomi Islam 2020A. Di sini saya akan mewawancarai Mbak Fitri untuk menanyakan bagaimana cara Mbak Fitri untuk mengimplementasikan nilai-nilai Pancasila dalam bekerja. Baik Mbak Fitri, sebelumnya boleh menjelaskan sedikit tentang pekerjaan Mbak Fitri? Saya bekerja di sebuah apotek di kawasan Gresik. Saya bekerja udah sekitar 3 tahun. Baik, kemudian bagaimana cara Mbak Fitri mengimplementasikan nilai-nilai Pancasila dalam bekerja? Ya. Yang pertama yaitu kejujuran. Baik. Kejujuran di apotek saya, kejujuran diterapkan seperti ini. Saat kita menerima resep dari pasien, misalkan ya antibiotik. Ya. Antibiotik tertulis amoxicillin, sedangkan di apotek saya amoxicillin sedang kosong pabrik, seperti itu. Nah, jadi kita tanyakan dulu ke pasiennya, Bapak atau Ibu, ini amoxicillin saya habis, tapi saya ada merek lain dengan kandungan yang sama, tapi hanya namanya saja yang berbeda. Nah, pasien tersebut mau apa tidak? Kadang kan ada apotek yang tidak pakai menawarkan, langsung saja mengganti. Seharusnya itu kan tidak boleh. Nah, nilai yang ada dalam pekerjaan yaitu kejujuran. Yang kedua yaitu gotong royong. Kita sebagai asisten farmasi kan mempunyai tim, ya. Ya. Dalam satu shift itu ada tiga macam pekerjaan. Yang pertama yaitu asisten apoteker, yang kedua yaitu kasir, dan yang ketiga adalah apotekernya. Nah, ketika ada pasien, ada yang menghargai resep, ada yang meracik resep, dan ada yang KIE, memberikan pelayanan kepada pasiennya. Seperti itu gotong royong. Kemudian kita itu harus memiliki rasa toleransi yang tinggi. Ketika teman saya waktunya jam makan, beri dia sejenak waktu buat pergi makan sekitar 15 menit atau 20 menit, kemudian bisa saling gantian seperti itu. Kemudian harus menghormati atasannya yang lebih tua, ya. Maksudnya yang lebih tua di sana kan jabatannya sebagai apoteker, kita harus menghormati apoteker tersebut. Kemudian di sana ada tata tertibnya sebenarnya. Jadi kalau kita masuk jam 2 itu ya harus sebelum jam 2, 15 menit sebelum jam 2 kita itu harus udah sampai di sana. Begitu. Nggih. Apalagi yang mau ditanyakan? Udah itu aja Mbak. Baik, terima kasih Mbak Fitri sudah meluangkan waktu untuk diwawancarai. Terima kasih. Sama-sama. Sekian dari kelompok kita, kurang lebihnya mohon maaf. Thanks for watching. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.